Halo, dari semuanya. Saya mengambilkan mata kuliah pengantar ya, dasar-dasar mengenai ekowisata. Jadi, koordinator daripada mata kuliah semester satu ini adalah Bapak Dr. Igusti Ngurah Putra Nitwise dari program studi kelautan KP Universitas Udayana. Jadi nama saya adalah Saiful, sekalian bisa dipanggil Pak Saiful. Jadi saya menggantikan mata kuliah sebagai pengantar nih yaitu dasar-dasar ekowisata. Jadi karena ada satu hal bapaknya tidak bisa mengajar sehingga saya menggantikan. Namun sebelumnya mohon maaf saya menggantikannya dengan melalui video ini jadi agar sama-sama jalan. Terima kasih. Mohon permaklumannya ya. Nah, nanti untuk presensi itu bisa scan barcode ya. Untuk presensinya barcode nanti saya taruh di random bisa di tengah maupun di akhir sehingga ketika Anda semuanya menyimak daripada mata kuliah ini tentunya nanti Anda akan presensi. Setelah melakukan presensi di situ ada semacam kayak apa yang didapatkan. Setelah itu kira-kira apa yang Anda tanyakan. Nanti Anda juga akan membuat kelompok ya. Selanjutnya yaitu mengenai sistem kontrak perkuliahan. Yang pertama, yang pertama yaitu mengenai kehadiran. Kehadiran daripada perkuliahan ini yaitu 75% yang jelas ya. 75% dari absensi yaitu untuk saat ikut UAS. Jadi kalau misalkan adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian kurang dari ini, mohon maaf nanti tidak bisa ikut UAS sehingga nanti pastikan akan mengulang. Selanjutnya yaitu ini adalah uraian kehadiran 5%. Ini ada tugas-tugas, ada kuis, ada UAS, dan selanjutnya semua ini menjadi akumulasi nilai akhir. Ingat ya, ini kita highlight bahwa kehadiran kuliah mahasiswa yang tidak hadir nanti dicatat oleh orator kelasnya. Atau nanti saya bisa melihat dari G-form yang telah kita bikin sebelumnya ya. Nah, ini mengenai tentang pendahuluan deskripsi mata kuliah, di mana dasar-dasar ekowisata berisikan materi atau pengertian ekowisata, prinsip-prinsip ekowisata, peraturan-peraturan terkait ekowisata, ekowisata laut dan dukung kawasan, dan indeks kesesuaian wisata dalam studi kasus. Jadi yang perlu adik-adik perhatikan semuanya yaitu nanti karena sistem perkuliahan kita adalah menggunakan project based learning. Artinya mahasiswa itu membentuk sebuah grup ya, grup-grup kelas. Mungkin kalau misalkan dalam kelas ini 30 orang, misalkan kita bagi menjadi 5 orang atau menjadi 6 kelompok ya. Nanti untuk kelompoknya mungkin saya bikinkan semacam Google Sheet sehingga akan adik-adik sekalian bisa mengisi ya sesuai dengan eh, absensi misalkan atau mungkin sesuai dengan nanti tim yang kalian bentuk sendiri ya silakan yang penting dibagi dengan ini. Nah nanti silakan mengambil case ya mengambil semacam studi kasus mana misalkan eh, sebagai contoh ya misalkan sebagai contohnya kita mengambil kawasan misalkan ini adalah garis pantainya ya garis pantai di wilayah Sanur. Ada yang mengambil misalnya ekowisata karena kita topiknya adalah wisata ya karena topiknya mengenai wisata jadi kita harus fokusnya ke wisata misalkan dalam sepanjang ini kita ngambil misalnya Andi ya ada ngambil desa apa misalkan di desa Patasari di sini. Nah, nanti ini silakan dikaji explore di sana. Meskipun ini masih pengenalan, saya sampaikan di awal sehingga nanti Anda semuanya sudah berpikir karena kita konsep pembelajaran adalah berbasis project. Jadi ada semacam case-case tadi atau tempat-tempat untuk melaksanakan semacam ujian. Nanti silakan dieksplorasi. Saya sampaikan di awal sehingga mulai sekarang Anda sudah membayangkan kira-kira mana ya yang Anda ikut wisatanya ya. Nah, nanti silakan nanti kalau masih bingung atau gimana-gimana,
itu bisa ya, bisa di komen, di komen di bagian, eh, di bagian Gform yang sudah saya berikan sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan beberapa definisi wisata. Nanti materinya akan saya share, silakan dirangkum sendiri. Ya, nanti silakan dirangkum sendiri, silakan elaborasi, ya, nanti silakan juga cari di beberapa literatur yang terkini. Ya, ini memang literatur yang kami gunakan relatif lama karena ini merupakan kita kutip ya dari buku Indo, misalkan menurut IUCN, misalkan dari tahun 1996, ekowisata adalah perjalanan bertanggung jawab secara lingkungan dan kunjungan ke kawasan alami dalam rangka menikmati dan menghargai alam serta semua ciri-ciri dari masa lalu dan masa kini untuk mempromosikan konservasi yang memiliki dampak kecil dan mendorong pelibatan sosial ekonomi masyarakat lokal secara aktif sebagai penerima manfaat. Kalau misalnya kita lihat dari beberapa pengertian ya, dari, menurut IUCN, menurut Western tahun 1993, maupun beberapa pengertian lainnya seperti The Society of Ecotourism, Explorer, Australian Department of Tourism, dan beberapa yang lainnya, ya intinya bahwa konsep ekowisata adalah sebuah pariwisata berbasis alam, ya, berbasis alam, budaya atau apapun yang dia itu ada kaitannya dengan lingkungan. Eko ini sebenarnya lebih ke lingkungan. Tentunya semua itu pasti akan berdampak ya terhadap kelanjutan lingkungan atau bisa dikatakan sebagai back to nature. Jadi kita optimalkan pengolahan lingkungan di kawasan wisata ya untuk menunjang kepentingan lingkungan maupun untuk wisata tersebut. Nanti silahkan bisa dicari-cari kembali ya. Nah, kalau kita bicara tentang ekowisata, pasti ada kaitannya dengan pariwisata. Mungkin kalau anak-anak kuliah di sini ya, mungkin ada beberapa yang di luar Bali, mungkin dulu pas SMA, ya pas SMA misalnya berkunjung ke Bali, misalkan kan pasti tahu lah, tahu kan mengenai konsep ini kan. Ayo wisata, wisata, wisata. Sebenarnya apa sih sebenarnya pariwisata? Apa kira-kira pariwisata di benak kalian? Boleh nanti kalau misalkan ini boleh ya diberikan di kolom komentar di YouTube ya. Nanti silakan nanti ada yang memberikan kolom komentar. Apa itu pariwisata? Kalau ini kan pengertian ya. Kira-kira kalau menurut Anda sendiri apa kira-kira? Nanti silakan diberikan kolom ya, diberikan komentar silakan ya. Terus kemudian ini yang menurut peraturan ya, menurut peraturan silakan bisa dielaborasikan. Misalkan saya berikan pengertian sedikit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang keperusahaan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, dan daerah. Itu pengertian kalau misalkan kita dasarkan pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Nah, silakan kalau mempunyai argumentasi sendiri, silakan bisa dieksplorasi. Selanjutnya itu wujud pariwisata. Ada beberapa aspek dalam sebuah pariwisata, misalkan. Ini kalau kita lihat, misalkan dalam slide ini, ada beberapa sub, misalkan ada ekoturism. Yang kedua yaitu natural tourism. Terus yang ketiga yaitu adventure tourism, it's we can stay, and cultural tourism. Nah, kira-kira apa menurut adik-adik sekalian nih? Nah, kira-kira menurut adik-adik sekalian, mana yang menurut adik-adik sekalian yang pernah sering dengar ya? Apakah ekowisata, wisata alam, petualangan, atau yang lain-lain? Ya, kalau misalkan kita bicara mengenai ekowisata ya, khususnya di mata kuliah ini kan pasti kaitannya dengan lingkungan. Terus kemudian ada wisata alam, misalnya kayak pantai contohnya ya, wisata petualangan, bisa memanfaatkan sumber daya air, misalkan arung jeram untuk sehingga dia memacu adrenalin.
Terus selanjutnya itu wisata berdasarkan waktu and stay dan wisata budaya. Ini adalah beberapa klasifikasi untuk wisata. Namun selanjutnya kita akan fokuskan ke bagian yang pertama yaitu ekowisata. Terus kalau kita bicara mengenai wisata, ya pasti ada namanya wisata. Ya, apa sih wisatawan itu? Nah, wisatawan adalah orang yang berwisata ke suatu tempat. Misalkan kalau kita tinjau, misalkan wisatawan itu ada beberapa. Ada wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. Jadi kalau wisatawan Nusantara ya bisa dikatakan misalkan ya, misalkan wisatawan mancanegara bisa dikatakan ya, orang-orang bule yang ke sini itu bisa dikatakan mancanegara. Nah, di dalam sebuah konsep pariwisata itu juga namanya kawasan wisata yang artinya yaitu suatu daerah maupun wilayah yang memiliki ya, objek wisata dan disebut sebagai kawasan wisata. Jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 bahwa kawasan wisata merupakan sebuah kawasan yang mempunyai lingkungan tertentu, ya, yang dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata dan dinyatakan juga oleh seseorang yang ahli di dalam landscape bahwa kawasan pariwisata sebagai area yang dikembangkan dengan dan fasilitas dan pelayanan. Nah, di kata kuncinya yaitu bahwa ada case atau tempat dan ada semacam pengelolaan. Nah, ini ada juga misalkan berdasarkan Ridwan ya, ada seorang peneliti di tahun 2012 mengungkapkan bahwa objek wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, serta nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia. Jadi sasaran utama tujuan kunjungan wisatawan ini ada tiga, kalau misalnya kita bisa tarik, misalkan ada tiga aspek ya. Aspek yang pertama yaitu alam, ya alam itu misalnya pantai dan ada buatan itu bisa kolam renang atau mungkin patung atau dan ada juga budaya. Kalau di Bali budaya itu misalkan peninggalan sejarah misalkan atau pura misalkan pura Ngesake itu sekaligus sebagai tempat ritual tapi juga bisa digunakan sebagai basis pariwisata. Iya. Nah, selanjutnya kita bicara spesifik ya, lebih spesifik mengenai tentang industri di wilayah kelautan. Adapun beberapa yang melatar belakangi, misalkan adanya industri pariwisata di kelautan, yang pertama, salah satu ya penyamaan dari nilai dasarnya adalah ini. Dasarnya adalah rencana pembangunan jangka panjang nasional ya tahun 2005 sampai tahun 2025. Salah satu penjabaran dari misi undang-undang tersebut yaitu pengembangan industri kelautan secara sinergi, optimal dan berkelanjutan yang meliputi ya yang meliputi ada tujuh aspek. Yang pertama itu perhubungan laut ya, industri maritim ya, perikanan, wisata bahari atau ekowisata laut. Selanjutnya yang kelima yaitu energi dan sumber daya mineral. Nomor 6 bangunan laut. Dan yang terakhir yaitu jasa kelautan. Ini berdasarkan RPJPN. Jadi ini adalah sebuah dasar. Jadi jika kita mau pelajari ini nanti tentunya harus sesuai dengan RPJPN atau rencana pembangunan nasional sehingga nanti akan berguna apa yang kita pelajari, apa yang kita implementasikan nanti berdasarkan teori teoritis di kampus itu akan bermanfaat. Adapun beberapa tujuan dan sasaran mengenai tentang ekowisata, jadi kita fokuskan pada konteks ini yaitu ekowisata laut. Yang pertama ditinjau dari segi tujuannya, yaitu sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan nasional jangka pendek, tengah, dan jangka panjang serta implementasinya. Adapun sasaran daripada ekowisata laut tersebut yaitu sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan
dalam menentukan arah pembangunan yang sinergis dan saling memperkuat dalam pembangunan kelautan nasional, khususnya untuk wilayah pantai dan laut. Jadi, sudah jelas ya, ini tujuan dan sasaran ini. Nah, ini landasan hukum saya tidak akan gambarkan ya, misalkan nanti ini baca sendiri, nanti bisa di paste ya, misalkan hal yang penting, misalkan ada beberapa, ini yang paling umum ya, yang paling umum, misalkan nanti kalau adik-adik mungkin selanjutnya mendalami tentang hukum laut, misalkan di UNCLOS tahun 1982 ini adalah seperti dasar ya ratifikasi hukum laut internasional. Ini bisa silakan di share di apa ya dieksplor nanti ya dieksplor silakan. Dan beberapa peraturan peraturannya seperti ini yang terbaru. Misalkan ada peraturan yang relatif baru ya, baru. Misalkan ada Perpres nomor 28 tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional dan peraturan kebijakan. Nah, ada beberapa ruang lingkup yang harus kita pahami. Ada 7, yang seperti yang saya sebutkan di depan. Ada hubungan laut, industri maritim, sampai dengan jasa kelautan. Nah, ini kalau kita lihat potensi laut di Indonesia, potensi kemaritiman di Indonesia, ini adalah infografis dari aktual dengan setahun. Jadi kalau kita lihat potensi laut, berarti 2/3 wilayah Indonesia ini adalah lautan dan memiliki garis pantai terpanjang kedua dunia setelah Kanada, yakni sekitar 90.180. Ya, ada sekitar 20% besar sumbangan terumbu karang Indonesia di laut. Nah, jumlah produksi perikanan Indonesia itu menempati urutan ketiga. Ini ya sangat menunjukkan. Dan di tahun 2013 melampaui target mencapai 11. Sangat luar biasa ya potensi Indonesia. Namun mungkin secara implementatif nih beberapa wilayah, adik bisa lihat di YouTube di mana-mana potensi kita belum bisa terkelola dengan bagus. Nah, ini menjadi sebuah tantangan ya kita sebagai seorang saintifik untuk memberikan semacam gagasan-gagasan, terobosan-terobosan teknologi misalkan untuk memanfaatkan kemaslahan ini. Selanjutnya yaitu kisaran 40 juta orang kesempatan bekerja di sektor kelautan. Baru 10% manfaatan cekungan minyak dari 40 cekungan yang ada. Nah, nilai perekonomian di Laut Indonesia diperkirakan mencapai 36.000 triliun hingga 60. Nah, ini sangat memberikan pemahaman untuk kita semua berapa seginilah lebih ya, potensi yang kita miliki jika kita konversikan dengan USD. Nah, inilah potensi dan permasalahan. Jadi ketika kita bicara potensi, pasti mempunyai permasalahan. Khususnya di dalam wisata laut. Apa kira-kira potensinya? Ya, jadi saya jelaskan sedikit bahwa potensi di antaranya yaitu wisata bahari senilai sekian. Ya, dua ya sekian ya 2 juta tahun US per tahun. Beberapa kawasan konservasi perairan memiliki keanekaragaman tinggi dan spesifik sehingga dapat dijadikan sebagai tujuan bahari. Terdapat kawasan konservasi maritim yang memiliki potensi situs sejarah arkeologi bawah, bawah air antara lain shipwreck dapat dijadikan kawasan wisata terbaru dengan pengembangan laut berupa koral. Indonesia peringkat 3 dunia untuk Diver Destination of the Year, memiliki jumlah objek wisata terbesar di dunia. Objek wisata bahari memiliki keunggulan komparatif untuk kepulauan keanekaragaman hayati, keindahan alam, budaya dan kesenian rakyat biasanya, dan biaya hidup rendah. Nah, kalau kita lihat potensi misalnya kalau di Bali, kira-kira ada nggak yang bisa memberikan argumentasi ini kan secara umum ya, secara umum Indonesia. Mereka kalau di Bali apa?
Saya berikan contoh gambaran ya, misalnya potensi wisata alam di wilayah pesisir maupun pantai itu misalkan di Amet. Wisata divingnya luar biasa, terus snorkeling bagus di situ. Di potensi terumbu karangnya bisa dieksplor. Dan ada beberapa juga wilayah yang belum tereksplor, tapi dia punya potensi yang bagus. Nah itu adalah menjadi tantangan kita untuk mengembangkan wisata-wisata atau potensi itu menjadi lebih bagus sehingga dapat meningkatkan ya pendapatan per kapita di khususnya mungkin di wilayah Bali. Selanjutnya itu ada pun permasalahan. Permasalahan yang umum ditemui misalkan kalau adik-adik sekalian mungkin yang dari Sanur, kalau melihat di situ sudah mulai banyak wisatawan di sepanjang garis pantai Misana Mertasari, di situ sebenarnya ada potensi yang sangat luar biasa terhadap apa namanya Padang Lamun ya. Padang Lamun itu selain sebagai daya tarik wisata juga memberikan kontribusi yang bagus terhadap serapan dan penyimpanan karbon atau bisa disebut sebagai blue carbon. Silakan baca di beberapa sosmed mengenai blue carbon ya, karbon biru ya, karbon bulan. Jadi sekarang itu sudah eranya climate change. Sudah eranya namanya adalah era perubahan iklim. Karbon banyak, udara banyak. Ternyata sebuah riset mengatakan beberapa temuannya bahwa memang karbon itu banyak diserap di mana? Diserap di mangrove. Selanjutnya diikuti dengan blue carbon yang tidak kelihatannya. Di laut itu meskipun tidak kelihatan dia potensi penyerapannya relatif tinggi ya. Ya itu tidak kalah dengan hutan ya. Dengan kita memelihara atau kita memperhatikan lingkungan tentunya kondisi biota, kondisi tumbuhan, kondisi biologi laut itu akan terjaga dengan baik. Itu ada beberapa konflik ya, misalkan konflik pemanfaatan ruang, permasalahan ekonomi dan kurang memadainya infrastruktur penunjang wisata bahari. Nah ini masalahnya yang menjadi tanggung jawab kita semua sebagai seorang researcher, seorang anak muda ya, sehingga kita mempunyai peluang-peluang peluang yang nantinya bisa memberikan sebuah solusi pemecahan untuk wisata yang lebih bagus ke depannya. Nah, ini merupakan sebuah dimensi ekologis pesisir. Jadi ada beberapa aspek yang harus kita pahami, misalkan ditinjau dari segi ya, misalkan kita mulai dari mineral, mineral ini juga mempunyai hubungan dengan dimensi ekologi pesisir. Nah, ini kehutanan, ada migas, wisata bahari dan sumber daya ikan. Nah, ini eh, ini penyedia sumber daya alam ini ada beberapa hal. Misalkan kita lihat dari tiga aspek ini yang umum ditemui yaitu sumber daya ikan, roof, dan terumbu karang. Itu ada penelamun dan lainnya. Itu penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan seperti sumber air bersih, tempat budaya, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya yaitu penyedia jasa-jasa kenyamanan, rekreasi, wisata, dan penerimaan limbah, yaitu cara menabung limbah dari aktivitas di darat dan di laut. Jadi silakan nanti dieksplor sendiri. Jadi saya berikan semacam visualisasi maupun gambaran secara ringkas ya. Nanti adik-adik sendiri akan mengeksplornya. Jadi kita akan membentuk semacam kelompok, kelompok di kelas. Ya, kelompok ini nanti kelasnya adalah project based learning. Jadi silakan membuat semuanya project atau membuat semua pemikiran. Oh saya pengen mengembangkan di sini. Boleh Bali atau boleh luar Bali. Nanti bisa didiskusikan dengan apa namanya koordinator dosen ya, dosen maupun mata kuliahnya itu Pak Yusuf. Nanti untuk timnya nanti saya bisa bagi ataupun nanti saya buatkan Google Sheet silahkan bagi sendiri. Selanjutnya itu kondisi pengolahan saat ini. Jadi kalau kita lihat dari kondisi pengolahan saat ini, itu ada beberapa hal ditinjau dari kegiatan wisata bahari yang berpotensi untuk dikembangkan, seperti misalkan ini sailing boating, surfing, scuba diving, fishing, fishing village.
tropical gardens, ocean fun walking trains, serta pengembangan jaringan wisata kapal pesisir internasional. Jadi banyak banget ya kalau misalnya kita konteksnya wisata bahari ini yang bisa dieksplor ini. Ada beberapa lagi, misalkan dari prinsip dasar pengembangan wisata bahari, didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama yaitu kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua yaitu pengembangan ekonomi. Yang ketiga yaitu kemitraan, keterlibatan masyarakat, kesatuan dan kesatuan. Nah, ini aspek yang sangat harus bisa kita pahami dalam halnya sebagai dasar atau prinsip hari yang bisa dikembangkan pada suatu wilayah misalkan di Indonesia. Nah, ini ada beberapa kebijakan industri wisata laut. Nah, oh ya, nih silakan lakukan presensi dulu. Ya, silakan adik-adik melakukan presensi dulu. Silakan di scan atau di skip dulu videonya, langsung di scan. Yang pertama di sininya, setelah itu namanya, ingat ya nama lengkap. Setelah namanya memberikan kira-kira apa yang masih Anda bingung, silakan ditanyakan di situ. Ya, silakan ditanyakan di situ. Nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan itu akan dijelaskan ya, nanti dijelaskan pada Pak Irwan Yusuf pada pertemuan selanjutnya. Jadi beliau nanti pertemuan selanjutnya bisa, jadi saya dalam konteks ini hanya menggantikan beliau. Ya, nanti setelah itu baru kira-kira apa yang Anda dapatkan? Ya, kalau masih bingung kan nanti saya kasih materinya. Nanti bisa ya, bisa adik-adik mengeksplor lagi, baca ulang pelan-pelan, nanti cari di artikel, dicari mungkin informasinya di AI. Nanti kalau misalnya informasi yang saya berikan yang kurang tepat bisa diberikan sangat-sangat tidak masalah. Kita saling berargumentasi, kita saling berikan masukan ya. Nah, lanjut yaitu ekowisata laut. Ada beberapa hal yang harus kita sampaikan di sini dan kita pahami. Yang pertama, pengembangan wisata bahari melalui konservasi ekosistem laut untuk yang pertama yaitu meningkatkan harapan tenaga kerja. Jelas ya, jalannya wisata tentunya nanti orang-orang di sekitar situ maupun orang-orang yang dalam pulau itu bisa terserap semuanya sehingga meningkatkan ekonomi ya. Terus yang kedua yaitu pendapatan ya saya sampaikan di depan. Jadi ini saling berkaitan ini. Ini semuanya saling berkaitan ini. Ya, dalam hal itu kalau kita kaitannya dengan ekowisata harus ada kaitannya dengan ini, konservasi lingkungan. Ya, harus ada ini. Kalau tidak percuma nanti kalau misalnya tanpa ada konservasi itu akan rusak. Misalkan potensi terumbu karang atau mungkin padang laut. Ketika terlalu banyak wisatawan yang dalam tanda kutip tidak memperhatikan etikanya dalam mengelola lingkungan, tentunya dia akan rusak. Ya, itu harus dipahami. Yang kedua itu mengembangkan potensi wisata bahari atau laut untuk sumber devisa negara dengan menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata bahari terkemuka di kawasan Asia Pasifik. Nah, sebenarnya kita ketika menjaga lingkungan ya khususnya atau lingkungan wisata itu tidak hanya berkontribusi dalam hal yang kecil, tapi kita juga berkontribusi dalam hal yang luas ya ini di tingkat kawasan Asia Pasifik. Nah, ini ada beberapa hal yaitu mengenai tentang pengembangan pengolahan industri kelautan. Namun sebelum saya bicara ke sana, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu mengembangkan wisata bahari nasional yang berkelanjutan dan berbasis keindahan sumber daya alam dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar. Ada perspektif lain yaitu selain itu penetapan wisata bahari Indonesia sebagai sektor ekonomi andalan juga merupakan tantangan sekaligus target capaian. Jadi memang ketika ada sebuah tantangan di situ ada target capaian. Jadi itu pasti ada dalam mengembangkan sesuatu pasti ada tantangannya dan pasti ada potensinya. Nah, kira-kira apa tidak lanjutnya daripada wisata bahari? Ada beberapa hal yang bisa kita explore. Yang pertama yaitu menetapkan kebijakan nasional tentang pengembangan wisata bahari. Yang kedua, yaitu mengembangkan minat bahari masyarakat ya dan penyiapan SDM yang berkualitas. Ada beberapa hal yang lain, misalkan kayak seperti alokasi ruang wisata bahari,
pengembangan destinasi dan produk, pengembangan investasi di bidang wisata bahari, perlindungan lingkungan dan konservasi, pengembangan kenyamanan dan keamanan. Nah, kita bicara tentang wisata bahari dan ekowisata itu tidak terlepas dari ini, ya, tidak terlepas dari poin H dan I. Adanya konservasi, menjaga lingkungan, keanyamanan dan keamanan. Kalau kita konteksnya hanya potensi, itu nanti akan dieksploitasi, ingat. Tapi ketika kita mempunyai potensi, kita jaga itu etikanya kita dalam mengelola lingkungan, ada ada tanggung jawab konservasi, itu semuanya akan terkelola dengan bagus dan terciptalah wisata bahari atau berbasis ekoturism. Ya, itu harus kita perhatikan hal-hal yang seperti itu. Nah, ada beberapa tantangan dalam ekowisata laut. Yang pertama, inilah sebuah infografis yang menarik ya, yang dibuat oleh tim mata kuliah dasar-dasar ekowisata. Ini sangat menarik. Ini visual, ya, secara visual. Kira-kira gambar apa nih adik-adik yang paling kiri ini? Boleh di komen nih ya. Boleh, silakan di komen. Bayangkan Anda ini adalah wisatawan yang sedang datang, teman. Kalau melihat dasar laut seperti ini, apa yang Anda bayangkan? Ini adalah apa? Sampah plastik ya. Ini ada di sampah plastik ya berasosiasi di dalam laut dan sangat membahayakan sebenarnya selain untuk ya keberlangsungan lingkungan juga dia sangat berbahaya untuk apa namanya ekosistem laut. Nah, ini overload ya adik-adik ya. Nah, ini tentunya ini semua berkaitan. Mungkin ya ketika ekonomi naik karena wisatawan datang, kemudian pasti dia akan menggunakan sama. Kira-kira terobosan apa kira-kira ya? Terobosan apa kira-kira yang bisa untuk menanggulangi semua permasalahan ini? Kira-kira apa? Kira-kira apa kira-kira? Misalkan kalau misalkan Anda semua menjadi seorang pengambil kebijakan, ada sebuah potensi wisata baru misalkan. Jadi ada laut yang indah itu belum tereksplor. Terus kemudian kalian mau eksplor. Kira-kira gimana caranya? Apakah kalian berikan tiket gratis atau semurah-murahnya biar pendatang banyak? Atau mungkin kalian tuh berikan wisata seperti wisata minat khusus ya. Jadi wisata minat khusus adalah sebuah wisata yang hanya untuk orang tertentu misalnya. Jadi kan masuk pantai 100.000. Jadi orang-orang terpilih yang masuk ke situ. Ya pasti akan memberikan kecukupan sosial ya. Ini kan bisa pilih umum tapi kok orang-orang sekitar tidak boleh masuk. Nah itu pasti menjadi pro kontra ya. Tapi dalam konteks lingkungan itu akan bagus ya. Ya. Nanti silakan berikan semacam argumentasi-argumentasi bisa melalui deskripsi kolom komentar maupun bisa melalui informasi atau mungkin pertanyaan dari G-Form yang telah saya buat sebelumnya. Nah, ini merupakan sebuah uh, grafis ya, jadi hubungan misalkan keterkaitan dampak kegiatan manusia dan alam dengan ekosistem pesisir. Memang ini adalah literatur yang relatif lama, tapi ini sangat relate ya, sangat relate sampai sekarang. Misalkan kalau kita bicara mengenai tentang coastal development itu tidak terlepas dari beberapa hal seperti misalkan habitat, erosi, pencemaran, overfishing, sea level rise, tsunami, banyak dan lain-lain. Memang ini menjadi semacam circle ya, yang circle berkaitan. Sehingga dalam konteks infografis ini tentunya kita ada semacam benang merah yang perlu kita ambil yaitu pengelolaan lingkungan itu penting. Ya, pengelolaan lingkungan itu penting. Misalkan contoh simpelnya kalau kita ambil di wilayah pesisir, Kota Denpasar sebagai contoh. Jadi saya pernah melakukan sebuah studi ya, studi sederhana mengenai tentang air tanah serta tentang apa namanya kondisi potensi infiltrasi dengan pendekatan beberapa data observasi lapangan dan informasi geografi. Jadi itu saya modelkan, terus kemudian ternyata yang membuat banjir tahunan nah, di Kota Denpasar itu sebenarnya selain hujan itu akibat buruknya resapan air. Karena apa? Karena dengan tersumbat. Karena ada beberapa drainase yang kurang lancar. Nah, itu menjadi sebuah problem di wilayah perkotaan, kota pesisir. Nah, itu juga berlaku untuk wilayah-wilayah pesisir laut. Kalau misalkan hal-hal lingkungan rusak, misalkan ada penambangan tentang koral, misalkan lainnya, pasti akan menjadi kayak disintegrasi ya, disintegrasi lingkungan. Ada mikrodasi di situ.
Sehingga itu hal seperti itu harus kita hindari, ya. Nah, keterkaitan selanjutnya itu mengenai keterkaitan antar ekosistem di pesisir. Ada beberapa aspek yang yaitu ini menarik juga, silakan diperhatikan. Ada beberapa aspek, misalnya ada 5 aspek. Misalkan fisik, bahan organik terlarut, bahan organik partikel, migrasi fauna, dampak manusia, ekosistem bangun. Dan di sini ada ekosistem terumbu karang. Nah, ini saling berkaitan ya, ada ekosistem. Ya, ini ada beberapa ekosistem ini sering muncul ya, nanti di mata kuliah lain ini muncul ya, ada beberapa ekosistem ini sering muncul. Karang, mangrove, lamun, ada fisik, organik larut, organik partikel, fauna, dan manusia ini menjadi sebuah circle yang menjadi sebuah circle di semua ekosistem di wilayah pesisir. Nah, ada beberapa potensi ekowisata laut. Yang pertama, yaitu kita harus melakukan semacam pelindungan pantai. Ya, ini adalah beberapa semacam tindakan semacam konservasi lah atau pencegahan. Ada pencegahan erosi pantai, penahanan badai, pengendali banjir, penyerap limbah, tempat asuhan maupun bahan makanan yang lainnya. Jadi ini sebuah apa namanya mitigasi atau konservasi di bidang fisik maupun dari bidang biologi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan dieksplor kembali. Ya, dieksplor kembali. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan atau bisa ditulis di pertanyaan pada presensi tadi. Di presensi tadi kan saya berikan pertanyaan. Silakan di list itu. Kita punya 5 pertanyaan. Masih bingung. Apa nih Pak? Apa nih Pak? Boleh di situ. Nanti di pertemuan selanjutnya baru kita eksplor. Ya, dan ingat di pertemuan selanjutnya nanti tolong disampaikan kepada Pak Dimdu Yusuf sebagai koordinator mata kuliah bahwa saya sudah menyampaikannya secara umum, belum terlalu mendetail secara umum. Yang kedua, saya sudah mengarahkan adik-adik untuk membuat kelompok, misalnya 30 orang, bikin 5-5 jadi 6 kelompok. Ya, 6 kelompok. Terus yang terakhir yaitu membuat semacam case study. Kira-kira kamu pengen mengkaji di mana? Kan tugasnya kan nanti ada itu dapat tugasnya adalah mengkaji atau meneliti atau memberikan sebuah deskripsi esai di tempat. Misalnya ada yang memilih misalnya kawasan wisata Sanur, boleh. Misalnya kawasan yang misalkan ada satu kelompok yang berasal dari Sumatera misalnya, itu pantai yang terkenal apa? Itu boleh dieksplor. Yang mana boleh dieksplor ya? Silahkan nanti dieksplor dan dikaitkan dengan potensi ekowisatanya. Kira-kira apa yang menjadi kelemahan di situ dan apa yang menjadi keunggulan di sana dan kira-kira upaya konservasinya seperti apa. Nanti mungkin akan diperjelas dengan dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar atau koordinator ya mata kuliah ekowisata laut. Baik, adik-adik, saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang salah atau mungkin kurang jelas, nanti mohon berikan apa ya komentar kurangnya di mana nanti bisa diberikan semacam uraian terkait dengan pertanyaan maupun kritisi terhadap pengampu mata kuliah bisa di kolom G-form maupun di kolom komentar. Silahkan. Terima kasih.